Perkenalkan, saya Siti Nurhikmah SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Kubu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari modul 1.1. Sebagai refleksi diri, saya akan mengacu pada 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang ketiga, apa yang bisa saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk pertanyaan yang pertama, sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasa kesulitan mendesain pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, saya selalu berusaha menuntaskan materi sesuai target tanpa peduli perasaan siswa serta bakat dan minat mereka. Yang ketiga, saya jarang sekali melakukan refleksi. Yang keempat, hasil akhir adalah segalanya bagi saya tanpa melihat apa proses yang mereka lakukan. Itu membuat mereka tertekan dan rasa percaya dirinya menurun. Di samping itu, saya juga merasa kurang dekat dengan siswa karena waktu lebih banyak saya habiskan untuk mengejar target materi yang harus diselesaikan. Saya juga masih sering menggunakan ancaman serta hukuman agar anak-anak berdisiplin sesuai dengan target yang saya terapkan. Setelah mempelajari modul tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada 3 poin besar yang saya pelajari, yaitu pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman, pendidikan memerdekakan, dan pendidikan menuntun. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Setelah mempelajari modul 1.1, saya mulai mengerti bahwa setiap anak itu unik. Setiap anak memiliki karakteristik dan bakat serta kemampuan yang berbeda. Bimbingan serta arahan yang tepat akan bisa memunculkan potensi mereka sehingga mencapai titik tertinggi. Anak-anak juga tidak bisa dilepaskan dari kodrat zaman dan bagaimana kita bisa memanfaatkan perkembangan zaman demi perkembangan mereka. Dari modul 1.1, saya juga belajar bahwa pendidikan itu memerdekakan. Dengan membuat konsep pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik, maka mereka akan belajar tanpa tekanan sesuai dengan kemampuan mereka. Kita harus sadar bahwa gaya belajar mereka memang beraneka ragam, dan tugas kita sebagai pendidik adalah mendesain pembelajaran yang bisa mengakomodir gaya belajar mereka yang beraneka ragam. Dari modul 1.1, saya juga belajar bahwa pendidikan itu menuntun. Jadi, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada siswa. Kita harus membiarkan dan membimbing mereka sesuai dengan apa bakat dan minat serta kemampuan mereka. Kita juga punya kewajiban untuk menciptakan suasana kelas yang membuat mereka nyaman sehingga mereka bisa merdeka. Juga kita sebagai pendidik harus bisa menjadi teladan supaya apa yang kita lakukan bisa dicontoh oleh mereka. Baik, saya akan membahas pertanyaan yang ketiga, yaitu apa yang bisa segera saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran KHD. Ada beberapa hal yang bisa saya terapkan dalam mewujudkan pemikiran KHD. Yang pertama, menjadi teladan. Saya akan berusaha menjadi teladan baik di kelas maupun di luar kelas bagi siswa.
Yang kedua, melakukan pembiasaan karakter. Proses pembiasaan akan terus saya lakukan agar proses yang mereka jalani di sekolah bisa diteruskan ketika nanti mereka hidup di masyarakat. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran dibuat lebih mengakomodir perbedaan yang dimiliki siswa. Yang keempat, melakukan pendekatan secara pribadi kepada siswa sehingga membuat saya lebih mengenal kelebihan dan kekurangan mereka. Yang kelima, memfasilitasi perkembangan siswa dengan memotivasi mereka untuk mengikuti berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler yang dapat memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Salam dan bahagia.